Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Frila dengan NIM 2325040. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Pasir Pengarayan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Rina Arirohmah MPD. Materi pada video ini tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD merupakan singkatan resmi dalam bahasa Indonesia. EYD dijadikan syarat untuk menuliskan karya tulis ilmiah dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga saat ini masih digunakan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan bahasa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu bahasa yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi nasional. Maka, diresmikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa berkomunikasi satu sama lain meski beda ras, suku, dan budaya. Akan tetapi, meskipun bahasa Indonesia dipahami dan diucapkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi sebagian besar penuturnya. Sebagian besar rakyat Indonesia menggunakan satu dari ratusan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia lebih banyak digunakan di lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga pendidikan, media massa, surat menyurat resmi, dan dalam lembaga-lembaga serta dokumen-dokumen formal lainnya. Oleh karena itu, banyak terjadi kesalahan-kesalahan berbahasa di ruang-ruang publik yang tidak sesuai dengan Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Selanjutnya yaitu fungsi EYD. Ejaan tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam penulisan kata atau kalimat yang benar. Berikut adalah fungsi EYD dalam bahasa Indonesia. 1. Sebagai standar dalam membuat tata bahasa semakin baku. 2. Menjadikan pemilihan kosakata dan istilah lebih baku. 3. Untuk menyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. 4. Penggunaan ejaan yang disempurnakan dapat membantu dalam memahami informasi lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Berikut merupakan contoh kesalahan-kesalahan penulis ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan pada gambar di atas yaitu pada penulisan CCTV dan security. Penulisan kata CCTV yang benar seperti ini ya teman-teman, dan security seperti ini. Ruang tukang servis HP ini juga terdapat banyak kesalahan dalam penulisan bahasa Inggrisnya. Harusnya hardware malah ditulis hardware, no signal ditulis no signal, blank LCD ditulis blank LCD, speaker mati ditulis speaker mati. Seharusnya penulisan kata speaker yang benar seperti ini malah ditulis seperti ini. Aduh, coba ganti ya Mamang Servis, nanti tambah malu kalau diketawain pelanggannya. Lanjut, ketidaksesuaian penulisan juga terlihat pada penulisan rupiah. Kesalahan ini paling sering terjadi di berbagai media luar ruangan yang menyantum nominal harga yang dijual. Penulisan rupiah yang sesuai dengan kaidah kebahasannya ini tidak menggunakan titik dan spasi seperti Rp2.500. Penulisan nominal tanpa spasi setelah Rp dimaksud agar tidak ada kecurangan dalam penambahan jumlah digit pada nominalnya. Oke guys, kita lanjut ke gambar seterusnya. Makan di warteg satu ini bisa kita kebingungan loh. Pasalnya di etalase makanan terdapat sebuah kertas bertulisan suap ayam kampung. Suap kan artinya sabun mandi. Waduh, masa kita harus makan sabun mandi ayam kampung? Mungkin maksudnya suap cuma salah penulisan. Lanjut, sebuah baliho yang berfungsi sebagai informasi sebuah tempat makan.
Pada baliho tersebut terdapat sebuah kesalahan penulisan kata, yaitu pada kata Waroeng dan kata Bagas. Kata Waroeng merupakan ejaan lama yang sudah tidak digunakan lagi pada kaidah PUEBI. Maka, kata Waroeng merupakan kata yang tidak baku, dan kata bakunya adalah warung. Sedangkan pada kata Bagas terdapat kesalahan penulisan huruf. Menurut PUEBI, kata Bagas mestinya ditulis dengan awalan huruf kapital, karena Bagas merupakan unsur nama orang. Maka penulisan yang benar adalah warung Bagas. Dari gambar di atas, kita dapat melihat ada kesalahan penulisan kata baku pada tulisan reparasi. Tampak kata reparasi dan pelitur merupakan kata tidak baku dari kata reparasi dan pelitur. Dapat dipastikan pembuat iklan jasa tersebut berasal dari daerah Jawa Barat, di mana huruf P dibaca F dan huruf F dibaca P. Sudah mestinya papan iklan tersebut merujuk pemakaian kata yang baik dan benar, sebagaimana yang terdapat dalam KBBI edisi terbaru serta PUEBI sebagai pedoman bahasa Indonesia. Kesalahan penulisan bahasa Inggris di tempat umum terakhir yang menggelitik perut datang dari buatan pemerintahan kabupaten. Tampak ada tulisan jauhi narkoba, lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Inggris di bawahnya. Tapi usut punya usut, tulisan berbahasa Inggris itu ternyata keliru. Harusnya ditulis seperti ini, di sana malah ditulis seperti ini. Aduh, itu kan artinya sembunyikan narkoba. Nah teman-teman, kesalahan-kesalahan akan terlihat jelas apabila kita menganalisis dan mengembalikannya atau mengacu pada sistem kaidah yang berlaku. Berbahasa tidak hanya terhenti pada aspek makna atau pokoknya dimengerti, namun sebagai bahasa ilmu, aspek gramatika merupakan satu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi setiap kalimat yang dibangun harus memenuhi syarat gramatika. Saran dari saya, perlu adanya peningkatan pemahaman penulisan yang sesuai dengan kaidah YD sebagai instansi pendidikan yang berfungsi sebagai sarana transfer ilmu yang baik dan benar. Seharusnya kesalahan-kesalahan seperti di atas harus diminimalisir agar terciptanya ragam kebahasaan yang efektif, mudah dipahami dan benar dilihat dari struktur serta ejaannya. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.